Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmansipir.net. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita bisa menghitung perkiraan pajak di Chromebook, teman-teman. Jadi buat kalian ya biasanya membeli barang-barang online import harus lewat bea cukai kan. Ya, seperti pada video yang pernah kita bagikan sebelumnya yang membahas tentang pengalaman kita membeli barang secara online di AliExpress, dan kita sudah berikan, kita tunjukkan beberapa caranya dan apa saja yang kita dapatkan, beberapa informasi yang kita dapatkan di situ kita sudah bagikan. Kalian bisa lihat sendiri di situ dan itu real, teman-teman. Real, oke. Jadi bukan pengalaman dari orang lain tapi itu pengalaman dari kita sendiri, bro. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menghitung kayak simulasi ya, kita simulasi berapa sih yang kita keluarkan untuk import suatu barang gitu ya, karena memang itu ada hitungannya, teman-teman. Kalau kita tidak mengkalkulasinya itu kadang kalau misalnya kita membeli barang padahal itu kan diskon ya, teman-teman. Ternyata ketika kita sudah berhasil beli dan pas kita dapat notifikasi ternyata biaya masuknya itu banyak banget gitu kan. Makanya kita perlu kalkulasi sehingga ya kita bisa membuat sebuah keputusan mau beli atau enggak sih. Terutama barang-barang yang memiliki nilai harga yang tinggi gitu ya, teman-teman. Karena biasanya semakin tinggi juga akan semakin banyak. Ada dua, teman-teman, bea masuk dan PPN soalnya, teman-teman. Jadi dua itu digabungkan jadi satu gitu kan. Sehingga ya memang kita perlu pikir-pikir, kalau misalnya barangnya itu udah ada di Indonesia ya kenapa kita harus import gitu kan. Nah, seperti itu. Langsung aja di sini kita akan mulai. Kalian bisa pergi ke Google Play Store. Lalu di sini kalian bisa langsung ketikkan bea cukai seperti ini, dan ini adalah aplikasi langsung dari bea cukainya, sehingga di sini bisa dikatakan resmi ya, teman-teman. Kita bisa install. Jadi ini bukan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Seperti itu, dimana aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga itu biasanya rentan juga, tapi tidak bisa dikatakan rentan. Cuman kita tidak pernah tahu seperti apa kebijakan mereka, seperti apa prinsip mereka, kita tidak pernah tahu seperti itu. Makanya di sini aku biasanya agak berhati-hati kalau misalnya kita berhadapan dengan pihak ketiga, bro. Oke, install. Oke, open. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa langsung lanjut. Nah, di sini kita bisa hitung pungutan pajak, terus kita bisa ini informasi terkait barang, dokumen, dan banyak sekali, teman-teman. Kalian bisa registrasi juga di sini, sehingga nanti ketika kalian itu tidak hanya di sini gitu kan, itu kalian sudah memiliki akunnya dan ada historinya, bro. Seperti ini. Tapi di sini aku tunjukkan saja untuk simulasinya aja ya, simulasi penghitungan pajak, karena itu yang memang sesuai dengan judul konten ini, bro. Jadi untuk yang lain-lainnya biar sosialisasi dari mereka ya. Karena di sini aku juga tidak berafiliasi dengan bea cukai. Tapi di sini aku rasa penting sehingga di sini aku bahas. Oke. Langsung saja kita menuju ke hitung pungutan, bro, yang ada di sini ya, teman-teman. Ini kita bisa ubah modenya ke tablet. Jadinya seperti ini, teman-teman. Kalau tablet jadi dia menjadi lebih besar kayak gini kan. Atau kita bisa sesuaikan ya resizable, dan sekarang kita tidak perlu terlalu khawatir karena sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang sudah disesuaikan dengan Chromebook, teman-teman. Sehingga ketika kita kayak gini kan, kalau dulu mungkin kita masih bayang-bayangi masalah crash gitu kan, teman-teman, tiba-tiba aplikasinya close sendiri, tapi sekarang itu sudah lumayan stabil ini Chromebook ini, teman-teman. Nah, seperti ini lebih kompatibel ya dengan Chromebook ya, teman-teman ya, karena di sini kita bisa full kan gitu kan. Kita bahkan bisa buat kayak gini, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini benar-benar memenuhi layar gitu kan, teman-teman. Kalian lihat ini memenuhi layar kayak gini, bro. Oke, hitung. Nah, di sini tuh ada beberapa ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ini kalau di AliExpress biasanya pos ya, teman-teman ya. Kita pilih pos. Di sini alatnya ya, alat apa gitu kan. Ini ada beberapa pengkategorian, teman-teman.
Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kategori barang yang kalian beli. Misalnya di sini aku akan ambil yang DSLR aja ya sebetulnya. Jadi di sini contoh ya, salah satu contoh, misalnya aku beli salah satu part atau aksesoris yang berkaitan dengan DSLR. Misalnya seperti ini, elektronik mana ya? Nah ini dia, seperti ini saya contohkan aja kayak gini. Terus mata uangnya teman-teman, mata uangnya di sini kita bisa kan, kadang kan di AliExpress sekarang sudah mendukung Indonesia ya IDR. Jadi untuk satuan IDR teman-teman, jadi berdasarkan penghitungan IDR-nya seperti itu. Jadi sudah otomatis gitu ya, jadi tidak harus kita convert sendiri dari USD ke IDR gitu ya. Jadi kita bisa langsung masukkan IDR-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk rupiahnya bro, misalnya di sini ini ada free on board, ini ada harganya bro. Yang ada di sini tuh harga barang berdasarkan nilai transaksi ya teman-teman di sini. Oke, misalnya harga barangnya di sini 76.000, misalnya 775.000. Nah seperti ini. Terus ini untuk asuransinya enggak aja ya, insurance di sini kalian bisa lihat. Terus di sini freight itu ada biaya pengiriman, ongkos kirim. Biasanya kalau misalnya kalian cari yang diskon free shipping itu biasanya kan kosong karena ini memang untuk penghitungan pajak sendiri. Rumusnya adalah ini harga free on boardnya, free atau fee ya, ini tulisannya free on board. Oke. Tapi ini sesuai invoice teman-teman ya, sesuai invoice yang diberikan gitu ya dari penjual, seperti itu. Ini dikali ini teman-teman, seperti itu. Dan ada berapa persennya gitu ya teman-teman ya, gitu. Dan ini kalian punya NPWP atau enggak gitu ya teman-teman. Kalau punya NPWP nanti kalian harus input NPWP-nya, kan ada NPWP-nya gitu kan. Dan itu biasanya kalian bisa input ke bentar, aku lupa apakah bisa diinput ke AliExpress atau enggak tahu. Tapi di sini kita coba pilih tidak ya teman-teman ya. Kita hitung sekarang gitu ya teman-teman. Dan di sini dia, ini hasil perhitungannya ya. Jadi cukup simpel dan cepat. Di sini bea masuknya katakanlah ini 59.000 ya teman-teman ya. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi yang jelas di sini ada keterangannya bro. Yang ada di sini kalian lihat, ini satu IDR sama dengan 10.000. Jadi total yang harus dikeluarkan adalah 143. Tinggal kalian tambahkan aja, kalian cari produk serupa itu di marketplace Indonesia, kira-kira ada enggak. Kalau misalnya memang ada ya kenapa harus beli ke sana, kalian bisa bandingkan harganya bro. Kalau memang masih selisihnya masih banyak ya berarti ya kalian bisa putuskan sendiri gitu kan. Oke, ini untuk yang tadi ya, kita udah coba yang IDR. Totalnya sekitar kira-kira 150-an ya. Sekarang kita coba yang USD teman-teman. US dollar. Katakanlah di sini harganya 35 dolar ya. Ini sama ya teman-teman ya, ini sama. Kita hitung sekarang teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ini 99.000. Dan di sini ya, 1 dolar ini 15.200. Wah, lumayan ya teman-teman ya. Jadi yang pakai dolar itu 1 dolar dihargai segitu loh. Jadi di Indonesia ya makmur banget gitu kan. Seperti itu, 15.000 loh. Kira-kira apakah bisa ini 1 USD itu sampai 2.000 rupiah? Nah makanya CPM dari AdSense di Indonesia itu sedikit banget ya, kayak gini ya bro. Oke, jadi seperti itu untuk hitungan pungutan teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan sebagai acuan untuk kalian itu ketika membeli barang secara online di marketplace online ya, online luar negeri teman-teman. Dan itu bisa dikatakan import ya teman-teman. Dan saran saya adalah kalian bisa gunakan ini untuk acuan. Kalian membandingkan kalau misalnya memang produk itu ada di Indonesia, ya kalian bisa beli aja produk yang ada di Indonesia kalau misalnya sama gitu ya, kira-kira kalkulasinya gitu yang ditambah, yang udah ditambahkan dengan pajak tadi gitu kan. Kalau misalnya masih selisihnya banyak ya kalian bisa putuskan sendiri mau beli atau enggak gitu. Dan untuk waktunya kan kalau misalnya kalian beli di marketplace Indonesia tentu itu akan singkat ya, paling 2 atau 3 hari sampai itu ya, atau seminggu lah. Kalau di luar negeri itu minimal paling enggak seminggu teman-teman. Seminggu itu udah cepet
Seperti itu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini, dan di sini saya tekankan lagi, aku tidak ada afiliasi dengan bea cukai. Oke, sehingga di sini aku tidak terkait ya. Ini hanya kita gunakan untuk menghitung simulasi pajak, karena memang semuanya itu adalah proses yang harus kita lewati ketika kita melakukan import barang gitu ya. Dan ini ada barang pribadi ya. Ini bukan dalam bentuk badan usaha, teman-teman. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.